berikutnya. Kulna maka kita berkata atau saya di sini Allah berkata, ihbitu. Nah, keluar itu. Artinya minha ay al jannata, keluarlah dari surga. Jami'an semuanya. Nah, nanti dijelaskan dua orang tapi kok menggunakan kata jama'. Imma fi zamanin wahidin, ada kalanya pada satu waktu, au fi asminatin mutafar rikotin, atau di waktu yang berbeda. Jadi di ayat 36 itu ada ihbitu minha jami'a, terus di ayat 36 itu juga ada kata ihbitu. Coba lihat di ayat 36 itu juga sama kayaknya redaksinya itu. Fa'azallahuma syaitonu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi kulnah bitu. Nah itu. Kulnah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahinin. Nah itu. Tapi di ayat 39 ini muncul lagi kulnah bitu minha. Nah, itu disebut perintah turunnya itu dalam satu waktu atau di dua waktu. Nah, wa faidatut takririn, dan manfaat dari diulangnya wa faidatu takriril amri, adapun faedah diulangnya perintah bil hubuti, dengan hubut atau turun dari surga, anna adama, sesungguhnya Nabi Adam, wa Hawa, dan Sayyidah Hawa, lama ataya, ketika dia datang, bizillati, dengan turun, umiro, diperintahkan Nabi Adam dan Hawa ini bil hubuti, dengan apa, turun dari ini. Fataba, maka mereka bertobat ba'dal amri, setelah perintah ini, bihi, dengan hubud. Wawako'a fi qalbihima, nah wawako'a, dan merasa atau terjadi fi qalbihima, di dalam hatinya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, annal amro, bahwasanya perintah bi, dengan hubud ini, lama karena ada bisa babizillah, turun baba'da taubati, dan setelah taubat layak kok tidak tetap apa al amru bihi. Nah, dikiranya Nabi Adam sama Sayyidah Hawa itu, menurut tafsir Munir ini, kenapa kok sampai perintahnya dua kali? Setelah bertaubat, setelah berbuat salah itu dikira sudah seperti biasa, hubungannya kan seperti biasa lagi. Ternyata tidak, kata Masih Al-Hub. beda ya. Fa'ada, mengulang sapa Allah al-amro, perintah, bihi, dengan hubud, marotan saniatan, yang kedua. Ya, lama, agar mereka berdua ini mengetahui, annal amro bihi, bahwasanya perintah dengan al-hubud itu bakin, tetap ba'da taubati, setelah taubat. Jadi ini li'anna al-amro, karena perintah bihi dengan al-hubud iku, karena ada perintah iku tahqiqon, merealisasikan atau mewujudkan lil wa'di, janji Allah, al mutaqaddami, yang sudah dahulu. Janji Allah itu apa? Fi qauli ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifata, bahwasanya Allah itu akan menjadikan khalifah di bumi. Jadi kalau ada apa-apa itu jangan langsung mendiamkan terus pindah. Agar Nabi Adam itu di hidup di bumi menjadi khalifah, dan sebelumnya itu berada di surga,
Kalau Allah mau itu kan tinggal memerintahkan saja. Kamu sekarang hidup di bumi gitu. Tapi Allah akan membuat sebab agar perintah itu menjadi ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau sudah ada perintah, kalau ada peristiwa kesalahan dan ada taubat, maka pola pertemuannya sudah berbeda. Pola komunikasinya berbeda, cara ibadahnya berbeda. Yang berbuat salah itu harus banyak menunjukkan keinginan tidak hanya tidak menang dan sebagainya ya. Membuat hal-hal yang didolimi ini luluh hatinya. Nah, lalu faman tabi'a hudaya itu. Jadi tidak serta-merta kalau saya sudah berbuat salah, terus saya cerita, saya minta maaf, tidak mengulangi, tidak seperti itu. Harus ada pola berikutnya. Kalau menurut ayat ini. Nah, fal jam'u, nah ini sama nih. Nah, wa ala hada dan karena ini fal jam'u kata jami'an lisnaini fakot untuk dua orang Adam dan Hawa. Jami'an itu loh Pak. Kulnah bitu minha jami'an. Wayah tamilu dan mencakup juga kaunul jam'i kata jami'an ini semuanya ini itu lahuma untuk Nabi Adam dan Sayyidah Hawa wali waladaihima dan kedua anaknya. Siapa itu? Kobil dan Iklima. Wa Iklima. Nah, jadi untuk anaknya namanya Kobil dan Iklima. Binaan karena mengikuti alal kauli pendapat pandangan bi annahuma bahwasanya keduanya ini Kobil dan Iklima ini wulida dilahirkan fil jannati. Walala ada mudikrihima dan tidak disebutkannya siapa ini Kobil dan Iklima kaunuhuma tabi'aini. Nah, mereka berdua kaunu kaunuhuma mereka berdua itu tabi'aini mengikuti di abawaihima bapaknya. Wakana Qabilu qad ghadabahu abawahu likot lihi habil. Dan Kobil ini telah mendapatkan apa? Kemarahan dari orang tuanya, kedua orang tuanya. Kenapa? Likot lihi habil. Likot lihi habila. Karena Kobil ini telah membunuh Habil. Fa'imma ya'tiyannakum. Nah, fa'imma ada kalanya ya'tiyanna mendatangkan sungguh Allah mendatangkan bagi kamu sekalian ya dzurriyyata Adam wahai keluarga Adam mini dari Allah huda petunjuk. Nah, petunjuk itu apa? Kenapa, Pak? Nah, huda ini bisa disebut dilalah petunjuk kadalilil akli seperti petunjuk akal wan nakli dan dalil nakal berarti dari Al-Qur'an. Nanti ini banyak perdebatan. Yang di tafsir Al-Kasaf nanti itu disebutkan bahwasanya huda ini adalah nalar cara berpikir. Dia tidak apa wahyu tidak ini. Selama manusia menggunakan nalar berpikirnya, maka dia bisa menimbang petunjuk ini. Nanti seperti itu. Cuma kalau di tafsir Munir di sini itu bisa berupa nalar, bisa berupa naklu, bisa berupa wahyu, ayat-ayat Quran juga bisa cara berpikir. Kira-kira itu. Wa in kata in di sini li syartiyah untuk syarat jika udhimat fima diidhomkan atau dimasukkan fima pada lafat ma azzaidah li takkidi fa imma fa innama sebenarnya itu Pak
fa inna ma ya'tiyannakum gitu. Faman, nah siapapun tabi'a hudaya bi anta ammala al adillah. Nah, jika mereka mengangan-angan atau memikirkan petunjuk bihaqiha dengan benar, wastan taja dan mengambil apa is, wastan naja istan taja mengambil apa ini eh, keberhasilan atau wastun teja di dihasilkan opo al ma'arifu pengetahuan minha dari al adillah. Jadi petunjuk ya sering kita sebut itu ya apa ya air kalau di apa ada api di atasnya ada air berarti panas seperti itu. Fala khaufun alaihim, fala khaufun maka dia tidak takut alaihim padanya, alaihim baginya. Fima yastakbaluhum minal adabi. Fima terhadap sesuatu yastakbalu yang akan datang hum bagi mereka bayani minal azabi dari beberapa siksa. Walahum dan tidak ada bagi mereka yahzanuna penyesalan alama sesuatu fata sudah hilang hum baginya minat dunia dari hal-hal yang bersifat dunia. Ini nanti di Mafatihul Web dijelaskan kenapa kata khaufun itu menggunakan isim kata benda, takut itu menggunakan kata benda, yahzanuna menggunakan kata kerja. Nah, bahasa 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 ininya litafnin ada fan sastranya di situ. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau dalam sastra Indonesia itu gimana Pak? Ada enggak Pak? Kata kerja. Ada yang kata sifat tapi terus digabung dengan kata kerja ada enggak? Ini kan mereka tidak ketakutan. Nah, nah, ini kalau kita nyari sirinya eh, eh, manusia itu sering mewujudkan sesuatu yang ada di masa yang akan datang. Dia mengambil keputusan berdasarkan hal-hal yang dia khawatirkan di masa yang akan datang. Maka menggunakan kata benda. Nah, nah, kira- kira-kira ini di sini. Nah, salah satu ciri khasnya indahnya Quran kan di situ, Pak. Kadang itu tidak hanya dalam satu ini ya, satu ini ya. Kalau ini kan masih ada hubungannya dengan tema yang ini. Saya baca itu di surat Al-A'raf ayat 189 sampai 190 bunyinya gini. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha zawjaha liyaskuna ilaiha liyaskuna ilaiha.
sampai pada ala fahuma. Fata'ala Allahu amma yusyrikuna. Nah, ini malah langsung objek ceritanya itu berbeda. Nah, tapi di akhir-akhir ayatnya fata'ala Allahu amma yusyrikuna. Ini langsung berubah ke orang musyrik Mekah, Pak. Di surat Al-A'raf ayat 189 sampai 190 itu saya di Al-Itqonnya Imam Suyuti. Maksud saya itu apa? Dalam konteks kehidupannya, uslub bahasa ini kan termasuk ekspresi dari manusia kan. Dalam satu momen pun itu sudah berbeda. Ya, walaupun kata-katanya sama, tapi momen-momen tertentu itu kata itu mengandung makna yang beda gitu ya. Tidak hanya maknanya ya, objeknya ini berbeda. Objeknya ini berbeda. Bisa jadi kita ngaji ini sudah setahun setengah atau hampir mau 2 tahun atau 3 tahun, 2 tahunan itu ya. Ngaji yang kemarin dengan ngaji yang hari ini itu rasanya pasti berbeda. Rasanya pasti berbeda. Kalau yang kemarin mungkin dalam keadaan senang, kalau sekarang dalam keadaan apa, keadaan apa. Maksudnya Kalau dulu mungkin, dikiaskan begitu ya, analoginya masih di, dihumanisasi versi manusia kayak gitu ya. Dan iya. ayat itu juga begitu ketika diturunkan dan diberikan pada Kanjeng Nabi itu juga model begitu gitu maksudnya. Cara uslub bahasanya itu loh Pak, maka dia dianggap mujizatnya di situ. Kata benda disandingkan dengan kata kerja. Kalau sastra biasa kan fala khaufun alaihim Walahum walahum ya zanu. apa? Walahum wala apa itu? Nah, ya zanun itu kan kata kerja. Nah, fala khaufun wala hasnun alaihim. Nah, ini itu kalau kita berbicara. Kalau dalam bahasa ini ya, standarnya sastra yang bukan Quran gitu pakai gitu. maka maka ini ya, nah tapi kalau Quran di ini bahasanya tafnin ya kalau menurut Syekh Tarif Nasur itu terus di ayat Al-A'raf yang 189 sampai 190 itu malah dialeknya berubah, suasananya berubah. Kalau yang pertama cerita Nabi Adam sama Sayyidah Hawa, satu kalimat koma terus berikutnya itu cerita tentang ahli Mekah yang musyrik. Fata'ala Allahu amma yusyrikuna. Iya. Beda koma itu sudah tiba-tiba menceritakan suasana dan kejadian yang lain gitu. Yang berbeda. Itu termasuk kita, Pak. Termasuk saya. Saya dengan orang tua, saya dengan teman, saya dengan anak. 3 tahun yang lalu mungkin kalau anak saya minta jajan 50.000 itu sesuatu yang mahal. Mungkin karena saya kemarin habis apa dapat untung banyak 50.000 itu saya anggap tidak banyak. Murah gitu ya. Nah ya. Atau peristiwa jenengan sebelum S2 dengannya sudah S2 itu polanya harus berubah. Iya, Nah, melihat polanya harus sesuatu, melihat konteks itu sudah berubah gitu ya. Kalau dulu kok ngene ya bulet ya, saya mungkin oh maksudnya ngene kayak gitu-gitu ya. wa yuqalu fala khaufun alaihim idza dubiha apa al maut. Mereka tidak takut ketika apa diajukan walahum yahzanuna dan mereka tidak sedih tidak
udbikot opo annaru. Nah, ketika ada ini wa zawalul khaufi yatadhammanu as-salamata min jami'i al-afati. Hilangnya rasa takut itu mengandung apa? Keselamatan dari segala hal yang sifatnya itu apa Pak? Merusak. Ya. Sifatnya merusak. Nah, ini mungkin pendekatan profetik itu yang ini. Pendekatan dengan orang tua itu selamat dari kerusakan apa? Ya orang tua yang adil. Pendekatan dengan teman yang baik itu yang bagaimana? Ya, Yang saling memberi, saling. Dengan anak seperti apa? Ya kalau mengasihi. kebutuhan saya jangan membiasakan untuk meminta tolong ke anak. Ya. Ambilkan sepatu, nah, misal. Yang mana ya? Yang jirah itu. Yang mana? Nah, terus kita menggunakan kata kasar. Itu saja tidak tahu. Nah, padahal itu sebenarnya urusan dia. Nah, itu kan menyebabkan khauf. Nah, wazawalul hasni dan hilangnya apa? Penyesalan yak tadi sampai apa al usulu sampai ilaku liladzati pada setiap kenikmatan wal murodati dan yang diinginkan. Jadi ini kira-kira itu. Nah, wahada ya dulu. Nah, salah satu tanda ala annal mukallafa bahwasanya seseorang alladzi ata'a Allah taala jika dia taat kepada Allah layal hakuhu khaufun dia tidak akan pernah mendapatkan rasa takut fil kubri wa indal ba'si ya, wa inda huduril mauqufi di padang mahsyar ini wa inda tatoyuril kutubi nah jika ketika saat dibagikan buku wa inda nasbil mizani nah, ketika apa timbangan wa inda siroti dan saat ini maksudnya apa orang kalau salah satu tandanya seseorang itu taat kepada Allah salah satu tanda ketaatan kepada Allah itu salah satunya adalah dia tidak ada rasa ketakutan dia juga tidak ada rasa apa, penyesalan. Berarti Kira-kira itu kalau ketakutan ditafsir dan penyesalan itu bisa menjadi indikator kita ya. bisa menjadi salah satu indikator kita kalau apa perlu banyak eh, pelajaran yang lebih ini. Itu yang sering disampaikan di hikam. Min alamatil iktimadil min alamatil iktimadi alal amal nuksonur roja indaz. Salah satu tanda orang itu hanya berpegang kepada sebab atau amal, dia tidak mempunyai harapan jika sebab itu tidak ada. Padahal banyak, kenapa? Itu di kitab apa? Iya, Hikam hikam. di Ya, hikam yang ya. pertama itu, Oh iya ya, yang makalah pertama. makalah yang pertama itu seperti itu. Ya terus jangan kita bicara oh ya. Berarti kalau saya masih takut belum taat kepada Allah tidak seperti itu. Tapi nggak bisa dibuat analogi gitu juga ya. Kalau masih tahu berarti belum belum itu juga nggak bisa begitu juga tapi. Tidak, bukan seperti itu. Nah, ini kita masuk ke tafsirnya siapa? Eh, saya siapa?